Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eko Nur Cahyo. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022 LPTK UIN Hasnimber. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan proposal PTK saya yang berjudul yaitu upaya meningkatkan hasil belajar PAI materi orang jujur disayang Allah dengan metode Make-A-Math berbantuan media video pada siswa kelas 5 SDN 2 Kluwan tahun pelajaran 2022-2023. Adapun dosen pengampu saya adalah Dr. Haji Mustajab SAG MPD. Baik, untuk latar belakang masalah dari PTK ini secara umum, yang pertama adalah pelajaran pendidikan agama Islam kurang diminati peserta didik. Yang kedua, peserta didik kurang berhasil dalam memahami materi pelajaran. Adapun secara khusus, latar belakang masalahnya adalah kurangnya kemampuan peserta didik dalam penguasaan materi orang jujur disayang Allah, sehingga dapat berdampak pada rendahnya hasil belajar siswa. Kemudian permasalahan atau isu yang pertama adalah rendahnya hasil belajar siswa di SD Negeri 2 Kluwan. Yang kedua adalah kurangnya penguasaan peserta didik pada materi orang jujur disayang Allah. Kemudian gagasan pemecahan isu yang pertama adalah penggunaan metode Make-A-Math berbantuan media video pada materi orang jujur disayang Allah kelas 5, unit kerja SD Negeri 2 Kluwan, Kecamatan Penawaran, Kabupaten Grobogan. Rumusan masalah PTK. Apakah dengan menerapkan metode Make-A-Math berbantuan media video dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada materi orang jujur disayang Allah di kelas 5 SDN Negeri 2 Kluwan, Kecamatan Penawaran, Kabupaten Grobogan? Cara pemecahan masalah yang akan digunakan dalam penelitian yaitu metode pembelajaran kooperatif tipe Make-A-Math berbantuan video. Dengan metode ini diharapkan hasil belajar siswa akan meningkat. Kemudian selanjutnya adalah tujuan PTK. Tujuan PTK yang pertama adalah untuk mengetahui dampak penggunaan metode Make-A-Math berbantuan video terhadap hasil belajar siswa dalam pembelajaran PAI di kelas 5 SD Negeri 2 Kluwan. Tujuan PTK yang kedua yaitu mengatasi kesulitan peserta didik dalam proses pembelajaran dalam materi orang jujur disayang Allah. Adapun manfaat penelitian, yang pertama adalah manfaat teoritis. Dengan teori Make-A-Math berbantuan video diharapkan dapat menambah khasanah. Yang kedua adalah manfaat praktis. Dengan menggunakan teori Make-A-Math sebagai upaya untuk perbaikan hasil prestasi belajar siswa. Kemudian, adapun manfaat penelitian ini bagi siswa, guru, dan lembaga sekolah adalah: pertama, bagi siswa akan lebih mudah dalam memahami materi yang disampaikan oleh guru serta menimbulkan minat belajar peserta didik. Bagi guru lebih termotivasi untuk terus belajar serta membekali diri dengan berbagai aspek keilmuan yang berkenaan dengan aspek pendidikan. Bagi lembaga pendidikan atau sekolah, dapat meningkatkan mutu pendidikan dan tercapainya standar kelulusan. Selanjutnya, definisi istilah. Definisi istilah yang pertama adalah metode. Metode adalah seperangkat cara, jalan, dan teknik yang digunakan oleh pendidik dalam proses pembelajaran agar peserta didik dapat mencapai tujuan pembelajaran atau kompetensi tertentu yang dirumuskan dalam silabus mata pelajaran. Yang kedua adalah metode Make-A-Math, adalah metode mencari pasangan. Metode ini berbentuk permainan dengan cara mencari pasangan kartu yang dipegangnya dengan kartu yang dipegang teman lainnya. Kemudian yang ketiga adalah belajar. Belajar adalah proses perubahan tingkah laku sebagai akibat pengalaman atau latihan yang berupa pengetahuan, sikap, keterampilan, dan lain-lain. Kemudian, pendidikan agama Islam.
Pendidikan agama Islam adalah suatu usaha sadar yang dilakukan secara sistematis dan pragmatis dalam membantu peserta didik untuk hidup sesuai dengan ajaran Islam. Kemudian video adalah suatu bentuk teknologi untuk merekam, menangkap, memproses, dan mentransmisikan serta mengatur ulang gambar yang bisa bergerak. Sehingga upaya meningkatkan hasil belajar PAI dengan metode Mind Amat berbantuan media video adalah seperangkat cara, jalan, dan teknik yang digunakan oleh pendidik dalam proses pembelajaran dengan metode permainan, dengan cara mencari pasangan kartu yang dipegangnya dengan kartu yang dipegang teman lainnya yang sebelumnya peserta didik melihat video. Kemudian, adapun kerangka berpikir dari penelitian ini, yang pertama adalah pada siklus 1, peneliti menerapkan metode Mind Amat berbantuan media video dengan kondisi ideal. Bersama kolaborator, penulis mengamati dan mencatat kendala yang dihadapi dalam kegiatan pembelajaran. Selanjutnya, dari hasil refleksi peneliti bersama kolaborator mengambil tindakan untuk dirancang pada kegiatan pembelajaran siklus 2. Selanjutnya, dari tindakan siklus 2 diharapkan dapat meningkatkan prestasi belajar siswa pada materi Orang Jujur Disayang Allah kelas 5 SD Negeri 2 Kluwan tahun pelajaran 2022-2023. Selanjutnya, prestasi belajar peserta didik, dan yang hasil akhirnya adalah hasil daripada penelitian. Baik, kita lanjutkan. Yang selanjutnya adalah metode penelitian. Adapun metode penelitian, jenis dari metode ini adalah PTK. Pendekatannya yaitu pendekatan yang dipakai peneliti yaitu menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif kuantitatif. Analisis data secara kualitatif digunakan untuk menganalisis data kualitatif seperti hasil observasi dan studi dokumentasi. Data kualitatif yaitu data yang berupa informasi berbentuk kalimat yang memberi gambaran tentang ekspresi siswa, tingkat pemahaman terhadap suatu mata pelajaran, proses pembelajaran berlangsung, pandangan atau sikap siswa, antusiasme, motivasi belajar, dan sejenisnya. Kemudian analisis data deskriptif kuantitatif digunakan untuk menganalisa data kuantitatif seperti hasil tes. Data kuantitatif berupa nilai hasil belajar siswa yang dapat dengan menggunakan teknik analisis statistik deskriptif, misalnya mencari nilai rata. Selanjutnya, lokasi, waktu, dan subjek penelitian. Lokasi, waktu, dan subjek penelitian yang pertama adalah tempat dan waktu PTK dilakukan secara perkiraan siklus PTK yang akan dilakukan serta di kelas mana dan jumlah siswa yang menjadi sasaran PTK. Lokasi penelitian dilakukan di SDN 2 Kluwan Kecamatan Penawan, Kabupaten Grobogan, yaitu pada semester 1 tahun pelajaran 2022-2023 dengan subjek penelitian siswa kelas 5 SDN 2 Kluwan sebanyak 17 siswa. Penelitian ini dilakukan atau diperkirakan menggunakan 2 siklus. Adapun prosedur penelitian. Prosedur secara garis besar, prosedur penelitian tindakan kelas mencakup 4 taraf, yaitu perencanaan, tindakan, observasi, dan refleksi. Yang pertama, penyusunan rencana penelitian tindakan adalah persiapan yang dilakukan untuk pelaksanaan PTK. Kemudian yang kedua yaitu tindakan. Laksanakan tindakan yaitu deskripsi tindakan yang akan dilakukan, skenario kerja, tindakan perbaikan yang akan dikerjakan, dan prosedur tindakan yang akan diterapkan. Selanjutnya, pengolahan dan analisis data melalui pengamatan, observasi, prosedur, perekaman data mengenai proses dan produk dari implementasi tindakan yang dirancang. Yang terakhir, yang keempat, yaitu penyusunan laporan meliputi analisis dan refleksi. Kemudian pelaksanaan siklus penelitian. Adapun pelaksanaan siklus penelitian bisa dilihat dari gambar tersebut dari perencanaan, pelaksanaan siklus 1, kemudian ada pengamatan, kemudian refleksi, dan selanjutnya yaitu sama, yaitu dari perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, siklus 2, kemudian refleksi. Selanjutnya, teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data ada 2, yaitu menggunakan observasi dan tes.
Observasi, guru sebagai peneliti sekaligus mengamati dan diamati secara langsung oleh kolaborator yang juga mengamati keaktifan guru dan siswa selama proses pembelajaran berlangsung. Kemudian selanjutnya tes. Metode tes ini digunakan untuk mengetahui hasil belajar siswa setelah mengerjakan soal-soal yang diberikan di akhir pembelajaran pada tiap-tiap siklusnya. Kemudian teknik analisis data. Analisis data dalam penelitian tindakan kelas ini adalah menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif kuantitatif. Analisis data secara kualitatif digunakan untuk menganalisis data kualitatif seperti hasil observasi dan studi dokumentasi. Analisis data deskriptif kuantitatif digunakan untuk menganalisa data kuantitatif seperti hasil tes. Data kuantitatif berupa nilai hasil belajar siswa yang didapat dengan menggunakan teknik analisis statistik deskriptif, misalnya mencari nilai rata. Kemudian keabsahan data. Keabsahan data ada credibility atau derajat kepercayaan, ada transferability keteralihan, ada dependability kebergantungan, confirmability kepastian. Keabsahan data. Ini sudah, kita lanjut. Indikator keberhasilan. Indikator keberhasilan di sini dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu istimewa, maksimal, yaitu apabila seluruh bahan pelajaran yang diajarkan itu dapat dikuasai para siswa, baik sekali atau optimal. Apabila sebagian besar 76–99% bahan pembelajaran yang diajarkan dapat dikuasai oleh siswa, baik atau minim. Apabila bahan pembelajaran yang diajarkan hanya 60% sampai dengan 75% saja dikuasai oleh siswa, kurang apabila bahan pembelajaran yang diajarkan kurang dari 60% dikuasai oleh siswa. Kemudian selanjutnya yang terakhir adalah tim peneliti. Adapun tim peneliti yang pertama adalah Bu Indarwati sebagai kepala sekolah, Bu Indah sebagai rekan perencanaan siklus, Bu Sriatun sebagai rekan perencanaan siklus, saya sendiri sebagai peneliti, Bu Narti sebagai bendahara, dan Bu Sri Mutayanah bagian konsumsi. Demikian itu saja yang bisa kami sampaikan presentasi pada kesempatan ini. Terima kasih. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.